Kayak di siang hari orang ketemu tapi nggak berpaling mukanya, ceritanya udah 4 hari 5 hari saya ketemu orangnya. Setelah kejadian ya. Ada juga yang nggak bisa ditanya gitu kan, tapi mukanya juga nggak kelihatan. Tapi yang lain-lain mah untuk di daerah situ ya mungkin ada tapi nggak mau diceritain gitu kan. Assalamualaikum dulu semua. Alhamdulillah kali ini Tidur Misteri membuat konten tentang penelusuran misteri. Kali ini kami berada di kecamatan yang di wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu di Kecamatan Cikidang. Bersama saya telah hadir dan alhamdulillah mau menjadi narasumber di konten kali ini. Saksi hidup dan juga yang mengetahui nanti cerita apa yang akan Tidur Misteri bawakan. Dan sekarang kami berada di lokasi menuju tempat dulu ada sebuah peristiwa yang terjadi di Cikidang. Dan nanti kita dengan narasumber akan menggali cerita tersebut. Bersama saya telah hadir Bapak siapa Pak? Jai. Bapak Jai. Nah, Bapak Jai ini pada konten kali ini kami hadirkan untuk menjelaskan nanti kronologi secara singkat dan mengenai lokasi kejadiannya. Pak, kalau sekarang ke lokasi kejadian sekitar berapa lama ke bawah? Paling ya 10 menitan. 10 menitan ya. Jadi secara singkat dulu Pak ya, cerita mengenai waktu kejadian tersebut. Kronologisnya Pak Jai ini sedang di mana Pak pada saat kejadian itu? Saya sedang di rumah, cuma mendengar informasi ya teman seperti itu. Jadi secara flashback ada 1 tahun ya Pak kejadiannya. 1 tahun ke belakang teman Pak Jai ini ditemukan dalam keadaan sudah tewas, terbujur kaku di sebuah saung ya Pak ya, waktu itu di sebuah saung. Dan kejadiannya ditemukan oleh warga siang hari Pak. Saudaranya sendiri ya siang hari. Siang hari ya. 9 lah sekitar pagi 9 dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Namun sebelum kejadian ini korban sendiri sering berngobrol dengan Bapak ya Pak ya? Ya, sebelum kejadian komunikasi ya, sering ngobrol. Nah, nanti kita di lokasi kejadian biar lebih intens, di bawah kita sambil ngobrol. Yuk dulu semua kita ke bawah ke lokasi kejadian. Alhamdulillah dulur, kita sekarang berada di lokasi kejadian. Namun tadi Pak Jai bilang ini saung sudah dirombak ya Pak Jai ya, bukan dulu ketemu pas kejadian kondisi sebelumnya gitu. Jadi ini memang sudah
mengalami perbaikan. Nah, apakah memang pada saat kejadian itu warga sempat ada yang melihat yang bersangkutan ke saung itu? Nggak ada, cuman di pihak keluarga katanya nyari dia, pas ketemu langsung udah kejadian lah ya. Bapak sendiri kan mendengar kejadian itu setelah besok harinya ya Pak ya. Kalau pas ketika malam, apakah Bapak pernah sempat ketemu dulu dengan korban? Ketemu sih enggak, cuma enggak komunikasi juga, cuman teman memposting dia memang lagi kayaknya bingung juga, keadaan bingung. Jadi memang kondisinya sudah ada tanda-tanda ya mengarah ke kejadian tersebut ya, mengambil tindakan tersebut si korban itu ya. Ya mungkin karena depresi lah ya. Pas kejadian tersebut kan itu istilahnya oleh lintas sektor ya, banyak yang datang ke tempat ya. Langsung dibawa ke rumahnya? Oh enggak, dibawa ke rumahnya, langsung dibawa ke rumah saudaranya. Saudaranya. Apakah ada keanehan nggak Pak gitu jadian? Oh sering itu. Sering. Bisa diceritakan keanehannya? Ya kayak di siang hari orang ketemu tapi nggak berpaling mukanya. Ceritanya udah 4 hari 5 hari saya ketemu orangnya setelah kejadian ya. Ada juga yang nggak bisa ditanya gitu kan, tapi mukanya juga nggak kelihatan. Tapi yang lain-lain mah untuk di daerah situ ya mungkin ada tapi nggak mau diceritain gitu. Jadi orang menyangka pasca kejadian tuh karena mungkin yang tadi memakai pakaian yang sama pas kejadian. Jadi seolah-olah mungkin pada saat 4 hari sampai 5 hari di sekitar warga juga sempat mungkin ada berita-berita aneh gitu ya. Iya, sering seperti itu Mas Ri. Dan kayaknya ada aja Pak. Ada. Cuman orang kan nggak bisa nyeritain begitu aja. Kalau Bapak sendiri ada cerita khusus karena kan tadi Bapak bilangnya Bapak temannya gitu ya, apakah ada, dan Bapak juga pas kejadian sempat sebelumnya ada komunikasi sering. Saya teman dekatnya, deket sih enggak, cuman ya kita sering aja ketemu. Cuman kalau untuk kejadian yang lainnya saya belum pernah, cuma perasaan mah ada aja lah. Namanya teman dekat kan tahu sendiri ya. Kalau ditarik di luar ini ya Pak, mengenai di wilayah Cikidang ini, apakah memang dengan lokasi yang kan banyak spot-spot yang orang-orang itu seakan-akan ketika beraktivitas malam tuh ya, selain banyak cerita-cerita hal mistis lah ya Pak, apakah ada yang menyebabkan di Cikidang ini sangat begitu kental Pak tentang cerita mistis? Ya tergantung orangnya sih. Kalau saya sendiri ya sering, cuman nggak begitu sering kan. Walaupun setiap harinya saya kalau siang mah di rumah. Kalau malam pas saya pasti keluar. Cuma kerjaan saya kan malam keluarnya. Ada aja kejadiannya, cuman kalau kata saya juga kalau misalnya diceritain kan takut orang nggak percaya gini gitu kan. Jadi kurang begitu, nggak pernah, jarang lah, jangan cerita seperti itu kalau saya. Cuma kejadian cukup saya aja gitu, tapi memang Bapak sendiri pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ya di sekitar wilayah ini kan ya? Sering. Apakah memang karena geografisnya gitu Pak ya, kan di sini masih banyak pohon-pohon, terus di Cikidang juga sendiri istilahnya banyak situs-situs pas zaman Belanda juga kan banyak Pak ya cerita-ceritanya, sehingga membuat kondisi lingkungan tersebut menambah seram daerah sini gitu Pak. Iya.
hutan-hutannya masih ada gitu Hutan-hutannya kan. masih ada gitu. Kayak mata air yang murninya itu masih ada. Masih ada ya Pak. Ya, situs zaman dulu kan, dulu bekas pembuangan Kejadian-kejadian masa dulu kan, lampau ya. itu udah pasti ada. Jadi kalau setiap ada permasalahan baiknya seperti apa Pak, menjadi pembelajaran lah Pak ya. Ya kita istighfar aja. Istighfar aja. Ya kuatkan iman. Ya mendekatilah pada Allah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ya begitu aja. Jadi ya pada intinya dibalik kejadian yang memang menimpa teman Bapak, ya mudah-mudahan ya tidak ada kejadian-kejadian selanjutnya ya Pak yang seperti itu gitu. Apapun itu permasalahan sebelumnya ya istilahnya menjadi pembelajaran buat kita sebagai manusia yang makhluk beriman ya, sehingga bisa memilih mana yang harus kita ambil dalam menjalani hidup ini ya Pak ya. Dan memang dulu semua Tilulul Misteri mengajak kita ke sini selain tadi mengajarkan edukasi, dan juga walaupun tadi kata Bapak juga betul gitu ya, di balik banyak cerita-cerita yang aneh atau gini gitu, tetapi ketika kita kebetulan kita kan di lokasi, tapi ya ketika kita ingatannya pada Allah gitu, kita juga istilahnya yakin bahwa kita manusia lebih mulia ya, insya Allah gitu Pak ya. Cerita-cerita itu jangan sampai membuat kita down ya Pak ya. Jangan. Cuman dibalik kejadian ini dulu semua, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Tilulul Misteri supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya ketika Tilulul Misteri membuat konten-konten yang baru bisa muncul notifikasi di beranda YouTube teman-teman dulur semua. Mungkin untuk konten kali ini dulu semua kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih juga Pak Jaya sudah bisa menyempatkan waktunya, dan dulu semua saksikan terus channel Tilulul Misteri. Akhir kata saya Sufyan Sari, Pak Jai, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.